Pacar suami orang dan kesal saat diputuskan, tak terima hingga akhirnya wanita ini lebih memilih menghabisi istri sah dari pacar yang sudah beristri ini. Kejadian kisah nyata yang terjadi kali ini terjadi di Sampan Madura, Jawa Timur. Ada sepasang suami istri, sang suami bernama Busaini 33 tahun, sementara sang istri bernama Siti Maimunah 32 tahun. Mereka sudah menikah cukup lama, bahkan rumah tangga mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Tinggal di rumah milik keluarga sang istri, di rumah tersebut pun ada kakak dari Siti sang istri. Keluarga besar ini nampak selalu bahagia, tak pernah ada permasalahan berarti, bahkan sang suami dengan tenang bekerja saat meninggalkan sang istri karena ada keluarga besarnya. Busaini sendiri bekerja sebagai supir truk, sementara sang istri Siti hanya di rumah menjadi ibu rumah tangga menjaga kedua anaknya. Tanpa siapapun tahu, ternyata pasangan Busaini dan Siti yang terlihat romantis, di belakang sang istri Siti, Busaini ada wanita lain. Busaini berpacaran dengan tetangganya sendiri bernama Fitria, seorang wanita muda yang tak pernah menikah, tinggalnya tak jauh dari rumah Siti. 2 tahun antara Fitria dengan Busaini ada hubungan, mereka pun nampaknya berpacaran di belakang Siti. Pacaran mereka terlalu jauh hingga akhirnya suatu hari Fitri pun sempat hamil, namun pasangan ini pun memutuskan mengeluarkannya. Mengingat Busaini sendiri belum bisa bertanggung jawab dan Busaini punya keluarga. Semua di awal baik-baik saja, perselingkuhan ini tak pernah ada yang tahu dan Fitria yakin kalau suatu hari Busaini akan meninggalkan istrinya. Fitria hanya bersabar menunggu. Berbeda dengan Busaini yang akhirnya tak enak hati lebih memilih mengakhiri hubungan perselingkuhan ini, dirinya ingin berubah dan kembali ke jalan yang benar. Dirinya seakan merasa bersalah kepada Siti sang istri. Hingga akhirnya Busaini mengajak sang istri untuk pindah ke Surabaya memulai kehidupan baru dan usaha di sana. Sang istri nampak setuju mengingat anak mereka memang butuh keuangan lebih lagi, hingga akhirnya Siti pun mengikuti apapun rencana sang suami. Saat itu tak hanya berbicara kepada Siti, Busaini pun berbicara kepada selingkuhannya yaitu Fitria. Mengajak Fitria putus dengan alasan dirinya akan pindah keluar kota dan menginginkan Fitria pun mendapatkan lelaki yang lebih baik dari Busaini dan menikah. Diputuskan Busaini sepihak, Fitri pun nampak marah, tak terima. Fitria pun merasa geram hingga akhirnya dirinya merencanakan sesuatu. Tak bisa melakukan apapun kepada Busaini karena mencintainya. Fitri cemburu kepada istri dari Busaini, Siti, yang akan pergi ikut ke Surabaya. Hingga Siti pun memilih jalan akan menghabisi istri Busaini yaitu Siti agar bisa digantikan oleh dirinya kelak. Gelap mata, Fitria pun akhirnya akan memilih jalan pintas menyusun rencana. Berencana menghabisi Siti dengan senjata tajam yang sudah dipersiapkan. Saat itu Siti pun meminjam parang kepada kakak sepupunya. Saat Fitria tahu kapan Busaini akan mengecek tempat ke Surabaya, Fitria pun tersadar kalau di rumahnya nanti hanya akan ada Siti dan anak-anak. Saat Busaini pergi ke Surabaya, malam hari saat itu juga Fitria diam-diam ke rumah Siti. Fitria datang ke rumah Siti dengan membawa senjata tajam yang sudah dipersiapkan. Saat itu kondisinya memang Siti tengah tertidur, berbeda kamar dengan anak-anaknya. Fitria pun langsung menikam Siti beberapa kali hingga mengeluarkan cairan merah, dan saat itu pula Siti pun tak bisa melakukan perlawanan. Dirinya langsung meninggal di tempat, menghembuskan napas terakhirnya. Diam-diam Fitria pun langsung kabur dari rumah Siti, namun karena sedikit berisik, kakak dari Siti pun langsung masuk ke kamar Siti, turun ke kamar Siti dan menemukan Siti sudah tak bernyawa. Kaget saat itu mencoba mengejar pelaku keluar namun tak terkejar. Kakak Siti hanya nampak melihat dari jauh pelakunya adalah seorang wanita berhijab. Panik, kakak dari Siti pun langsung meminta bantuan kepada para warga dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Membawa Siti ke rumah sakit namun tak tertolong. Siti pun langsung diotopsi oleh pihak yang berwajib. Benar, Siti pun kehilangan cairan merah hingga tak bernyawa. Keluarga pun langsung mengabari Busaini, suami dari Siti, yang langsung pulang dari Surabaya ke Sampan Madura malam itu juga. Jasad Siti dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi untuk pemakaman. Sementara pihak kepolisian menyelidiki kasus ini. Saat pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, semua orang bertanya-tanya siapa pelakunya yang tega menghabisi Siti, wanita yang dikenal baik, ramah, dan tak pernah punya musuh. Pihak kepolisian tak curiga kepada siapapun, namun suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada pihak kepolisian mengakui kalau saudaranya meminjam parang dan tak pernah dikembalikan. Bahkan lelaki ini curiga kalau sepupunya yang menghabisi Siti.
Pihak kepolisian pun langsung interogasi wanita yang meminjam barang tersebut, tak lain dan tak bukan adalah Fitria. Fitria diamankan pihak yang berwajib. Di awal dirinya membantah, namun setelah menemukan percakapan dengan suami Siti, akhirnya Fitria pun mengaku dirinya memang melakukan perbuatan ini kepada Siti dengan motif cemburu. Bahkan Fitria pun terang-terangan mengungkapkan kalau dirinya ingin menjadi pengganti Siti. Diamankan terkait permasalahan ini, Fitria pun mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Sementara suami dari Siti tak menyangka wanita selingkuhannya ini bisa tega melakukan ini. Bahkan suami dari Siti merasa bersalah dan dirinya pun hanya bisa bersedih menyesali apa yang terjadi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.